surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah. Perlahan saya kita bangkit berdiri bersama. Kuduslah Tuhan. Nyatakan sebab Dia kudus. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah. Kau kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau layak disembah. Dengan kekuatanmu Engkau memutuskan setiap kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Jemaat saja katakan kudus. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan dengan hatimu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Ini doa kami Yesus. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Di dalam limitasi kehidupan kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Pada malam hari ini, pada sore hari ini, izinkan kami Tuhan, kami tahu keterbatasan kami. Namun kami juga menyadari bahwa iman kami bisa menyentuh hati Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kekuatan-Mu tidak pernah terbatas antara ruang, waktu, musim, situasi, kondisi, masalah, pikiran, pengalaman, pengetahuan, kesaksian, dan semua yang terjadi dalam hidup kami. Makanya buktikanlah Tuhan pada sore hari ini bahwa keterbatasan kami hanyalah sebuah limitasi manusia kami, supaya kami bisa mengandalkan Tuhan lebih besar. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Engkau akan memakai setiap kami untuk menjadi orang-orang, prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang bisa membangkitkan orang-orang di akhir zaman melalui kualitas-kualitas hidup rohani kami yang kami dekat kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika firman-Mu dibentangkan di tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ini terikat akan dosa kiranya dilepaskan, disucikan di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap pertemuan-pertemuan ibadah mengandung janji Tuhan dan tidak akan pernah dilewati dengan sia-sia. Berbicara kepada kami Tuhan dengan tegas, pribadi-pribadi, dengan ketenangan. Kami
menjauhi kegelisahan kami. Kami mematikan ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami percaya jiwa kami tenang dengan Engkau Tuhan. Karena jiwaku rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Berbicara kepada setiap kami. Kami semakin rendah, kami semakin kecil. Nama Tuhan yang ditinggikan dan memuliakan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang merasuki pikiran hati kami dan pendengaran kami, situasi hidup kami, hati kami yang bukan daripada Yesus, kami tolak pada sore hari ini dalam nama Yesus. Biar firman-Mu yang bertakhta, berdaulat atas hidup kami. Berbicara, bersabda saja Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara dikasih Tuhan, shalom. Apa kabar? Baik, yang sini gak baik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik, masih gak yakin. Apa kabar? Terpaksa. Lukas 24 ayat 12, izinkan saya membagikan sebuah tema yang berjudul Seasons to Revival, oke? Seasons to Revival. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman sahabat semua? Seasons to Revival artinya apa? Musim kebangkitan kita pada tahun 2026 akan berbeda dengan tahun 2027. Kebangkitan yang kita temukan setiap tahun adalah kebangkitan yang berbeda dengan tahun yang depan. Karena Tuhan mau kita selalu naik bukan turun. Berarti Tuhan mau kita menjadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan. Berarti kebangkitan yang saya alami tahun ini dan tahun depan adalah berbeda. Kebangkitan dan kelepasan yang saya alami tahun lalu dan tahun ini juga berbeda. Mungkin saya tidak menemukan kebangkitan tersebut. Waktu saya menemukan bagaimana saya memaintain tersebut, saya bisa bertumbuh, saya bisa berbuah. Namun tahun depan ada kebangkitannya sendiri, ada revivalnya sendiri. Makanya kita tidak pernah bisa berkata revival we can found every day. Yes, memang benar. Namun ada revival yang besar, ada cycle-nya yang kita temukan. Cycle itu membuat saudara dan saya bisa melihat sesuatu yang lebih jelas. Contohnya apa? Saya percaya jika saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, setiap tahun, setiap hari saudara pasti bisa mengenal hati Tuhan lebih jelas. Katakan amin. Kenapa? Waktu sebelumnya firman Tuhan berkata, aku cuma memandang dia dari jauh, namun sekarang aku memandang dia muka dengan muka, dan sekarang aku mengetahui hatinya. Itu yang Tuhan mau. Karena itu adalah sebuah proses. Kita lihat dulu firman Tuhan. Dari ayatnya Lukas 24 ayat yang ke-12. Kita baca dulu sama-sama, 1, 2, 3. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya yang kiranya telah terjadi. Berarti Petrus waktu kebangkitan Yesus dia bertanya dalam hatinya apa yang telah terjadi. Pusat kemenangan daripada Yesus Kristus itu adalah kebangkitannya. Karena setiap orang bisa mati dan berkorban. Namun tidak semua orang yang bisa mati, berkorban dan bangkit. Itu hanyalah Yesus saja. Namun ketika Petrus bangun saudara daripada kesedihannya. Dia pergi ke kubur. Waktu dia pergi ke kubur tersebut, dia menjenguk ke dalam, dia hanya melihat kain kapan saja. Kata kain kapan saudara bisa garis bawahi pada sore hari ini. Saya akan membawa saudara dalam sebuah fundamental dulu, sebuah dasar dulu. 15 menit pertama, nanti kita akan masuk 15 menit terakhir dalam aplikasi-aplikasinya. Saya berdoa saudara bisa simak baik-baik 15 menit pertama ini. Karena ini bukan suatu khotbah yang benar-benar yang mungkin membuat saudara semangat atau lucu. Namun saya percaya khotbah ini akan memberikan sebuah pesan kepada saudara. Saudara bisa catat dan menjadi bekal apa yang akan engkau alami tahun ini atau tahun depan dan semuanya. Karena saya percaya setiap hidup ada musimnya. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus bangkit ditemukan kain benang. Kita mulai. 4 seasons to revival. Yohanes 19 ayat 23. Saudara tahu Yesus itu dan Yusuf ada sebuah kemiripan. Salah satu kemiripannya adalah apa? Mereka berjalan dalam sebuah musim yang berbeda ditandai dengan sebuah baju. Di dalam dunia memang Indonesia ada 2 musim. Namun dunia punya 4 musim. Musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas. Namun kita melihat berarti kalau kita melihat nanti dari atas sampai ke bawah, saudara akan melihat pergantian baju itu adalah pergantian musim. Sama-sama katakan pergantian baju, pergantian musim. Kenapa? Karena baju itu menentukan musim apa. Kalau saya di pantai, saya nggak mungkin pakai jaket. Betul ya? Saya hari ini, saya di musim dingin, saya tidak mungkin memakai baju yang hari ini mungkin yang tidak hangat.
Begitu juga saya pergi ke pesta, saya pasti memakai baju pesta. Mungkin begitu juga saya pergi ke gereja, saya pakai baju gereja. Saya pergi olahraga, nggak mungkin saya pakai jas. Saya pasti ditertawakan orang-orang di luar sana. Oke, kita lihat dulu pertama, Yohanes 19 ayat 23. Saudara bisa bantu saya baca? 1, 2, 3. Menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikan menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap hari prajurit 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Perhatikan, jubah itu tidak terjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Oke, poin yang kita bisa melihat pertama berarti dalam perjalanan Yesus dia memakai 1 jubah, yaitu jubah yang 1 tenun aja atau dikatakan tunik atau dikatakan jubah biasa. Oke, kita langsung next. Oke, supaya cepat aja. Matius 27 ayat 27. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Oke, tadi jubah yang biasa dilepaskan. Oke, terus lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Oke, yang kedua. Setelah Yesus pertama awalnya dia memakai baju pelayanannya, yaitu baju jubah biasa atau tunik yang baju dari atas ke bawah tetap sama. Ternyata waktu dia mau diserahkan pada serdadu, dilepaskan bajunya biasa, diundi dan dirubah menjadi jubah ungu. Oke, pergantian musim. Dari pelayanan diganti musimnya, dia masuk ke masa diolok-olok, dihina, dia berjalan dia mau menuju Golgota dan sebagainya, pengadilan dan lain-lain. Jubah ungu. Terus ketiga. Oke, Matius 27 ayat 31. Matius 27 ayat 31. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya. Tadi jubah ungu ya, oke, dari pengadilan-pengadilan. Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk terakhir sebelum disalib, berarti jubahnya dilucuti. Oke, jubah biasa, jubah ungu, jubah yang dilucuti. Musim berbeda, jubah berbeda. Lanjut, next. Matius 27 ayat 59. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Oke, Yusuf mengapaninya dengan kain. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Okay, and when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth. Oke, kita lihat lagi urutannya. Oke, berarti dari jubah biasa, terus dia berubah menjadi jubah ungu, terus jubah yang dilucuti masuk dalam kayu salib. Oke, terus yang terakhir kain lenan. Kain lenan berarti ada puncaknya. Kenapa kain lenan menjadi puncak? Oke. Kenapa kain lenan menjadi puncak? Memang dia tidak memakai secara fisik, namun waktu sebelum dia mati, dikapani dengan kain lenan, habis itu kain lenan itu kosong. Pusat daripada kemenangan kekristenan adalah kebangkitan Yesus. Amin. Berarti kebangkitan saudara dan saya adalah pusat kemenangan kita. Waktu kita bergumul dengan dosa, itu adalah proses. Namun waktu kebangkitan saudara dan saya dan kemenangan saudara ketika saudara menang. Oke, kita lihat cerita Yusuf, apa yang menarik. Oke, langsung saja Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Israel lebih mengasihi Yusuf, yaitu Yakub, dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Perjalanan Yusuf pertama kali dikasih sama Yakub jubah yang maha indah, many of color, jubah yang luar biasa. Namun jubah itu adalah sebuah saksi di mana dia pada saat itu apa? Dia mendapat visi bahwa ternak-ternak, ladang-ladang, lalang-lalang daripada keluarganya, kokonya semua sembah dia. Dan dia bisa melihat dia punya domba, kambing-kambing itu domba-domba, ternak semua ternyata lebih besar dan semuanya. Bulan dan bintang pun menyembah dia dan sebagainya. Oke, berarti kita bisa melihat ini adalah awal permulaannya menjadi visi. Memang waktu Yesus memakai kain linen, saudara bisa melihat ketika dia berjalan, waktu dia pakai kain linen tersebut, mujizat banyak terjadi, penggenapan terjadi.
terjadi. Dia katakan, aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, namun aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti pada awal ini kita melihat satu kemiripan. Ini awal perjalanannya, oke? Namun itu adalah musim awal, mungkin ini musim seminya. Kita lihat next. Oke, berarti jubah indah. Terus ya, Kejadian 37 ayat 23. Saya undang pemain keyboard. Ya, baru saja Yusuf, kita lihat, saudara bisa baca bersama-sama. Kita udah mau masuk, saya nggak lama khotbah. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya, wah, berarti sudah dipakai dikasih pakai sama papanya, ditanggalkan. Setelah apa? Dia ngomong visi. Setelah apa? Dia dapat visi, betul kan? Setelah apa? Dia sudah dapat mimpi, dia dapat cita-cita, namun dia ceritakan ternyata ditanggalkan. Next, sabar. Kita lihat yang kedua, ternyata setelah itu apa? Dari jubah indah menjadi jubah indah atau berwarna yang ditanggalkan. Dilempar ke sumur. Ayat 3. Terus, Kejadian 39 ayat 12. Sudah di sumur, dia pakai baju sebagai budak. Benar ya? Dia bekerja ke Potifar. Apa yang terjadi? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari. Oh, ternyata yang ketiga, saudara bisa melihat lagi. Coba kita lihat perbandingannya next. Ternyata bajunya daripada Yusuf itu direbut daripada istri Potifar. Dan dia meninggalkan bajunya tersebut. Mirip gak saudara? Yesus jubahnya dilucuti dan dia masuk ke Golgota. Setelah dia dari pengadilan. Yusuf juga sama. Dia pikir dia jadi budak sudah selesai. Dia pikir this is my bottom. Dia pikir ini adalah masa lembah kelamku yang terakhir. Namun ternyata berbeda Bapak Ibu. Berbeda saudara-saudara. Apa yang terjadi? Jubahnya itu direbut lagi, ditanggalkan lagi. Dan dia masuk ke musim menjadi di penjara. Terus selanjutnya. Kejadian 41-42. Setelah ini saya akan masukin ke aplikasinya. Yang bicara musim bisa berbeda. Respon yang tepat akan membawa kita menang bersama Tuhan. Amin. Terakhir kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya. Raja, ini raja. Kalau Yesus punya bapa di atas segala bapa, ini raja. Oke, dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf, dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Indonesia mengatakan kain halus. Namun kita lihat Inggrisnya. Oke, and Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand and array him in vesture of fine linen and put a gold chain about his neck. Kita lihat poinnya. Next. Yesus dari jubah biasa. Oke, dia berjuang. Mujizat banyak terjadi. Ternyata dia harus pakai jubah ungu yang sebagai bahan hinaan. Diragukan. But that's not the bottom. Jubah itu dilucuti. Dia harus mati di kayu salib. Setelah itu apa? Tuhan permuliakan. Dengan apa? Kain kenan. Yusuf juga sama. Dapat visi. Aku diberkati. Ternak elangku luar biasa. Jubah yang indah. Oke. Nextnya apa? Jubah yang indah yang berwarna itu ditanggalkan. Masuk sumur. Dikira ya Tuhan ini udah susah Tuhan. Jangan lebih susah lagi. Tuh ternyata sudah jadi budak. Turun lagi ke bawah. Jadi di penjara. Namun pada akhirnya seberapa rendah kita, kalau Tuhan angkat tidak ada yang bisa turunkan kita. Amin. Seburuk apa musim hidup kita, kalau hanya Tuhan yang bisa angkat, pada akhirnya semua memakai kain lenan. Oke, kita masuk dalam aplikasinya. Mazmur 1 ayat 1-3. Oke, kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Berarti artinya apa?
walaupun musim berbeda, saya tetap harus berjalan di jalan orang benar. Walaupun musim berbeda, saya tetap harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayat 3. Ini pegangan kita. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi firman Allah. Terus yang menghasilkan buahnya perhatikan, buah pada musimnya. Berarti buah itu ada musimnya. Revival, there's a season. Oke, gak apa-apa. Namun untuk saya temukan revival, saya harus maintain revival tersebut. Saya bertumbuh setelah revival tersebut. Dan saya berbuah bagi orang lain. Tahun depan saya dapat revival lain, it's okay. Setiap orang punya perjumpaan, encounter-nya masing-masing. Musim apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, it's okay. Buahnya kapan, it's okay. Jangan pedulikan, jangan bandingkan musim hidupmu dengan musim orang lain. Engkau gak tahu bottomnya orang lain. Namun satu yang saya tahu, janji Tuhan. Kain linen, kain linen yang utama pasti akan diberikan pada saudara. Yaitu kebangkitan dan kemenangan. Makanya dikatakan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berarti revival musim, oke, itu memang perjumpaan kita masing-masing. Namun keberhasilan kita bersama Tuhan bukan hanya diukur oleh buah. Buah ada musimnya, buah ada dampaknya. Namun yang penting apa? Daun saudara tidak pernah boleh layu. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan layu. Haleluya. Oke. Karena saya lihat banyak yang daunnya sudah layu. Namun ada buah. Namun kalau udah busuk ya gak tahu saudara. Namun daunnya tidak boleh layu. Oke. Yusuf daunnya gak layu. Di bottom. Jangan-jangan sudah di bawah. Masih di bawah lagi. Namun dia tidak layu. Oke. Sekarang kita melihat dari Yusuf dan Yesus. Dalam sebuah jubah, oke, ada sebuah cerita musim kehidupan manusia. Kita masuk ke Kejadian. Ini luar biasa. Bagaimana Tuhan membentuk musim daripada dunia ini. Hari pertama sampai keempat adalah pembentukan musim yang ada di dunia. Hari kelima dan keenam adalah hari pembentukan manusia dan makhluk hidup. Saya ulangi. Hari pertama sampai keempat adalah hari pembentukan musim di dunia. Namun hari kelima dan keenam adalah dibentuknya, diberikan manusia dan makhluk hidup. Berarti Tuhan yang saudara saya dan saya sembah adalah Tuhan yang sudah mempersiapkan musim kehidupanmu sebelum saudara dan saya ada. Makanya jangan takut atas ada musim yang ada. Responi itu dengan benar. Oke, kita lihat aplikasinya sama-sama. Kita lihat Kejadian 1 ayat yang pertama. Langsung ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan. Oke, ciptakan langit dan bumi. Terus ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudra raya. Dan roh melayang di atas permukaan air. Kosong diciptakan. Terus ayat 3. Oke, waktu kosong tersebut apa yang Tuhan katakan? Ini hari pertama, the first day of creation, the first day of Genesis. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Terus ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Terus kan, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ayat 5, 1, 2, 3. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Saya mau tanya sama saudara, Tuhan ciptakan terang, sudah ada tempatnya belum? Matahari ada belum? Persiapan musimnya betul gak? Ada. Sumber panasnya ada. Namun tempat panasnya gak ada. That's the first point, the first season. Bisa tampilkan. Tolong ditampilkan. The light, terang, without an earthly source. Itu diciptakan Tuhan. Ada terang, namun sumber tempat secara bumi, secara dunia belum ada. Artinya apa? Sama seperti Yusuf. Dia dapat jubah yang maha indah. Dia dapat visi. The promise without fact. Itu musim hidup kita yang pertama. Respon kita apa? Minta visi. Minta keberanian. Amin. Saya nggak tahu saudara di musim yang mana.
Namun saya percaya 4 musim ini selama kita hidup sampai kita mati akan kita lalui cycle ini berulang-ulang terus. Namun hasilnya mungkin berbeda-beda, namun berkatnya berbeda, masalahnya berbeda. Namun cycle ini akan kita terus ulangi terus menerus sampai kita mati. Sampai Tuhan datang. The light without an earthly source. The promise, ada janji, namun belum ada fakta. Artinya apa? Responnya apa? Minta visi lagi. Minta tuntunan Tuhan. Minta keberanian. Yusuf dapat visi. Dia dapat mantel. Dan ngomong ke kokonya pasti punya keberanian. Amin. Dia itu muda. Kok dia bisa ngomong? Sesuatu yang secara teori itu bisa meremehkan. Bayangkan saudara ngomong ke kokomu. Papamu sayang sama saudara. Saudara ngomong ke kokomu. Saya itu akan lebih kaya dari kamu. Loh. Saudara menghina dia. Namun bukan itu poinnya. Ini bicara ada sebuah keberanian untuk menjalani sebuah visi yang belum kita lihat faktanya. That's the first season. What's the second season? Next. Kejadian 1 ayat 6. This is beautiful. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadikanlah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari... Air kok dipisahkan dari air? Halo? Air dipisahkan dari air. Yusuf adalah anak daripada Yakub, namun dipisahkan dari saudara-saudaranya. Dipisahkan dari anak-anak Yakub yang lain. Terus kita baca ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah itu dari air yang ada di atas, dan jadilah demikian. Ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang penuh dengan air. Air dipisahkan. Belum ada daratan yang kering. Dipisahkan. Poin yang selanjutnya. Musim selanjutnya apa? Separation. Air dan air. Saudara dan saudara. Ada 2 orang yang di ladang. Satu terangkat, satu tertinggal. Berbicara apa? Yusuf juga sama. Dipisahkan dari saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur. Waktu kita dipisahkan daripada kebiasaan buruk kita. Kita dipisahkan dari gangguan buruk kita. Dipisahkan dari pikiran toksik kita di masa lalu. That's a journey. Itu adalah sebuah perjalanan menuju revival kita dalam hidup kita. Kita mungkin hari ini kita bisa menang atas 5 dosa. Mungkin tahun depan saya bukan mentoleransi dosa. Mungkin masih ada 1 dosa yang mengikat saudara dan saya. Betul ya? Namun Tuhan akan bawa kita dalam sebuah musim. Separation. Akan dipisahkan kambing dan domba. Ke kiri dan ke kanan. Itu adalah sebuah proses daripada pemurnian. Responnya apa? Responnya apa? Ketegasan. Yusuf walaupun dia jadi budak yang terbaik. Dia tidak hanya bilang, Tuhan kasih mimpi, kenapa aku jadi budak? Tuhan kasih mimpi, aku harus jadi berkati kaya, kok aku jadi budak? No, ketegasan, asertif. Banyak orang dapat visi, bisa punya respon keberanian. Banyak orang bisa minta visi lagi, walaupun dia sudah mendapat season yang pertama. Oke, the light without an earthly source. Dia mendapat sebuah terang namun belum ada faktanya. Dia dapat janji namun gak ada fakta. Dia bisa berespon, saya bisa minta visi lagi. Tuhan nyatakan, Tuhan kasih. Terus mungkin dia bilang, saya punya keberanian. Dia maju, benar. Namun ketika masuk di poin kedua dia gak mau. Ini separation. Waktu engkau dipisahkan, respon saudara apa? Tegas atau enggak? Kau tegas, sekali Yesus sama Yesus. Ikut Yesus memang jauh lebih baik. Dunia bisa ngomong A, orang bisa meragukan. Namun saya tegas. Tegas bukan bicara ketika dalam sebuah organisasi engkau mengambil keputusan yang tegas. Bukan cuma itu. Tegas dengan dirimu. Tegas dengan pandanganmu. Tegas dengan pikiranmu. Yang ketiga. Sebentar lagi selesai. Kejadian 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu. Tadi kan air dan air dipisah. Sekarang air dibawa dalam satu tempat.
air yang banyak dibawa dalam satu tempat. Sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Ayat selanjutnya, ayat 10. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Stop dulu, sabar. Pertama, ada terang, namun gak ada earth resource-nya. Oke? Setelah itu apa? Dipisahkannya air. Oke? Separation, the process of purification, sebuah proses pemurnian. Setelah itu masuk, akhirnya dipisahkan, ini tempatnya laut, ini kering. Disitulah mulai ada namanya pertumbuhan dan buah. Season yang pertama mungkin kita nggak bisa melihat buahnya dan pertumbuhannya. Season yang kedua kita belum melihat buah dan pertumbuhannya. Makanya Habakuk berkata, meskipun pohon ara tidak berbuah, namun jiwaku tetap bersorak-sorai. Artinya apa? Nanti pasti ada buahnya. Nanti pasti ada buahnya. Revival will happen. Namun respon kamu apa? Ketika engkau dalam keraguan, engkau apa? Apakah engkau tenggelam dalam keraguanmu atau tegas? Terus ayat selanjutnya. Ayat 12. Ayat 12 bisa? Saya bacakan. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohon yang berbiji. Allah melihatnya bahwa semua itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berarti hari ketiga adalah hari di mana tumbuh-tumbuhan itu mulai bertumbuh dan ada buah. Yang ketiga, ditampilkan aja poinnya, gak masalah. Tapi poinnya apa tadi? Antara semua laut, dipisahkan ini laut, ini daratan. Benar ya? Tadi cuma air dan air. Ini laut, ini daratan. Yusuf, dia sudah jadi budak. Namun, waktu dia berusaha hidup dalam ketegasan, ternyata bajunya itu diambil lagi sama istri Potifar. Difitnah lagi. Masuk ke dalam penjara. Terpisahnya daratan. Memisahkan antara air dan tempat yang kering. Artinya apa? Yang ketiga, formation. Tuhan sedang, kalau engkau masuk dalam musim formation, Tuhan sedang mengembangkan engkau di tempat yang Tuhan mau bagi saudara. God is developing in your place. Kalau kita nggak akan bisa masuk dalam musim ketiga, kalau kita nggak pernah mau dipisahkan. Kalau kita bisa dipisahkan, kita bisa masuk dalam poin ketiga. Kamu gak dipisahkan dari dosamu masa lalu. Kamu gak bisa dipisahkan hari ini dengan pandanganmu yang jelek. Kamu dipisahkan daripada komunitasmu yang dosa dan segala macam pergaulan yang buruk. Kamu gak akan bisa masuk ke dalam sebuah tempat di mana Tuhan mengembangkan saudara. Makanya saudara lihat, loh banyak orang ngomong gini, kenapa saya ikut Tuhan kok makin susah? No, that's the season. Karena itu yang dialami Yusuf. Itu juga yang dialami Yesus. Makanya waktu saudara masuk di season yang ketiga ini, responnya apa? Tuhan, hatiku mau dibentuk serupa denganmu. Tuhan, aku mau lemah lembut. Yaitu hatiku mau diajar. Bukan berdasarkan visi yang sudah aku terima. Bukan berdasarkan pengalaman masa laluku. Namun aku mau engkau yang mengajar aku. Aku mau Tuhan engkau yang mengembangkan potensi dalam hidupku. Aku mau Tuhan engkau yang membawa aku serupa dengan engkau. That's the formation. Karena Tuhan tidak mungkin mengembangkan engkau di tempat yang bukan milikmu. Tuhan pasti mengembangkan potensi saudara dan memberkati saudara di tempat saudara. Kairos adalah waktu Tuhan. Namun waktu Tuhan hanya terjadi di tempatnya Tuhan. Berarti Kairos terjadi ketika ada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Tanpa waktu dan tempat yang tepat bersinggungan bersama tidak mungkin terjadi Kairos. That's the formation. Yang terakhir. Kejadian 1 ayat 14. Kita baca sama-sama ya sampai ayat 19, pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan
Ini hari keempat. Hari yang terakhir penciptaan, sebelum besoknya makhluk hidup diciptakan, sebelumnya manusia diciptakan pada hari ke-6. Apa yang diciptakan Tuhan? Jadilah benda-benda penerang. Artinya apa? Jadi matahari, jadi bintang. Berarti awalnya cuma terang, sekarang terang itu ada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya di bintang. Tempatnya di mana? Matahari. Biar benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Berarti terjadi namanya waktu, terjadi namanya musim kehidupan, terjadi namanya siklus kehidupan. Terjadi pada hari keempat. Terus kita lihat ayat selanjutnya. Dan sebagai penerang, ayat 16 bisa? Oke, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang, ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, ayat 18. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semua itu baik. Apapun musimnya, semua itu baik. Tuhan yang menciptakan musim. Jangan pegang musimnya, pegang Tuhannya. Apapun musimmu, responi hatimu kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan akan menggenapi rencana yang besar. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Poin yang keempat yang terakhir. Fulfillment. The word comes to life. Apa yang menjadi visi daripada Yusuf, dari baju yang maha indah diganti menjadi baju seorang budak, menjadi baju seorang yang narapidana, masuk menjadi baju kain linen sebagai gambar kebangkitan Yesus juga. Sebuah perjalanan dari sebuah proses. Ketika ada sebuah janji, namun belum ada fakta. Kita berjalan, kita dipisahkan. Kita berjalan, kita dibentuk di tempat mungkin yang kita tidak mau. Namun Tuhan mau kita dibentuk di situ. Pada akhirnya, the fulfillment happen. The word comes to live. Artinya apa? Terang bukan cuma menjadi terang. Terang ada tempatnya. Tempatnya di mana? Dalam hatimu dan hatiku. Dalam hidupmu dan hidupku. Responnya apa? Jika engkau diberkati dan dipakai Tuhan suatu hari, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita buka summary-nya sederhana. Saya berdoa supaya saudara tangkap firman Tuhan pada sore hari ini. Memang ayatnya banyak, namun sangat sederhana. Musim apapun dalam kehidupanmu, saya berdoa. The light without an earth resource. The promise without fact. Responnya apa? As vision and boldness. Separation. The process of purification. Kau dipisahkan dari kebiasaan lama dan lain-lain. Responnya apa? Ketegasan. Ketiga, formation. Kau dibentuk di tempat yang mungkin engkau pikir, aku dibentuk jadi budak aja. Namun enggak. Engkau dibentuk di penjara. Engkau dibentuk di tempat yang kau tidak suka. God is developing you in your place. Tuhan, ini bukan hobiku. Wait. Dunia bisa berkata, do what you love and love what you do. But God no. Pikiranmu bukan pikiranku. Rancanganmu bukan rancanganku. Namun percaya rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Hati yang mau diajar. Hati yang lemah lembut. Dan akhirnya apa? Fulfillment. The word comes to live. Vision comes to reality. Artinya apa? Terang ada di tempatnya. Responnya apa? Jangan curi kemuliaan Tuhan. Terang itu di mana? Dalam hatimu dan hatiku. Mari bangkit berdiri, kita mau berdoa. Setiap apapun yang diciptakan Tuhan itu baik. Setiap musim kehidupanmu, respon yang benar. Setiap respon kehidupanmu itu akan menjadikan engkau indah. Percaya pada Tuhan, percaya. Fulfillment. Seasons to revival. The words come to live. Jadikan aku Indah,
yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu, Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. katakan dengan imanmu, jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia. seturut karyamu di dalam hidupku, Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana pada sore hari ini. Kami tahu Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Kami tidak perlu sesuatu yang emosional terjadi dalam hidup kami. Namun kami hanya mau mengerti musim-musim yang Tuhan berikan. Namun kami percaya Engkau menciptakan terang, Engkau menjadikan semuanya indah. Kami masuk mungkin dalam sesi yang awal, the first season. Kami tahu janji Tuhan. Namun kami masuk dalam season yang selanjutnya, musim yang selanjutnya. Kami harus dipisahkan. Kami masuk dalam musim yang selanjutnya. Kami dibentuk, diformasikan. Kami dibentuk di tempat yang Tuhan mau, bukan kami yang mau. Namun kami percaya musim apapun itu akan berlalu dan pada akhirnya the world comes to live. Pada akhirnya kami percaya visi itu akan menjadi nyata. Pada akhirnya kami percaya kami akan menang bersama Tuhan. Kami akan memerintah bersama Tuhan. Dan kami tidak akan pernah dipermalukan. Karena kami percaya terang itu pada awalnya sudah ada. Dan terang itu ada tempatnya. Di manakah tempat itu? Di dalam hatimu dan hatiku. Kami hanya mau taat, setia. Taat, setia. Taat, setia. Buktikan janjimu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Kuduskan, sucikan setiap kami, kuatkan setiap kami. Kami berdoa doa syafaat untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan pada semua jemaatnya. Tuhan berkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Baik kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Berdoa untuk persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Biarlah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerendahan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga dan pekerjaan kesehatannya. Dekapkan tanganmu di dada. Terang itu berada dalam hatimu dan hatiku. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terima berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan yang hidup dan iman kita bukan pada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur